Alhamdulillahi wa kafa minal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad. Sekarang kita pada pertemuan ke-20. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah huruf dan kalimat dan ayat. Sekarang kita masuk faslun ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati. Ru'yatul mu'minin, penglihatan orang-orang mukmin, atau bahasa mudanya orang-orang mukmin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Yaitu terjemahan enaknya ya. Jadi antum hal-hal yang seperti ini harus terbiasa dalam menerjemahkan, karena kalau terlalu terlek juga nggak enak. Penglihatan orang-orang mukmin terhadap Rabb mereka pada hari kiamat kurang enak. Tapi kalau antum terjemahin orang-orang mukmin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimunahu. Qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, yarawna rabbahum, mereka melihat Rabb mereka di akhirat, bi absarihim, dengan mata-mata mereka, dengan mata telanjang, tanpa kacamata, tanpa pembesar, dengan mata. Dan ini harus kita yakini, karena di luar sana ada saja yang mereka mengingkari. Kata mereka, orang gak akan bisa melihat Allah di dunia dan di akhirat, tidak akan melihat Allah. Dan itu keliru. Maka di sini penulis membantah, di akhirat orang-orang mukmin akan melihat Allah dengan mata mereka, dengan jelas. Wa yazurunahu, dan mereka mengunjungi Allah. Lihat, kalau orang dia mempelajarinya dengan hati, menghayatinya, dia akan rindu. Jangan cuman orang mukmin akan melihat Allah, enggak. Dia benar-benar dengan hati. Kita akan berjumpa dengan Allah yang selama ini yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur hidup kita, memberikan berbagai kebaikan, rahmat, kasih sayangnya kepada kita, ampunan dan menerima taubat kita. Kita akan melihatnya. Rindu. Kadang kalau kita misalnya, antum sehari ini dikasih 1 miliar, besok ada lagi ngasih 1 miliar, sama orangnya, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kemudian nanti dibilang bulan depan Anas akan berjumpa dengan orang tersebut. Penasaran gak? Penasaran, siapa sih orang itu? Setiap hari ngasih aneh 1 miliar. Sampai umur aneh sekarang 20 tahun misal, sampai sekarang ini ngasih Anas 1 miliar selama 20 tahun. Penasaran. Dan nanti akan berjumpa 1 bulan ke depan. Kayak gimana orangnya? Pasti rindu. Dan Allah bukan hanya itu. Orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka di akhirat dengan mata-mata mereka, dan akan mengunjungi Allah. Wa yukallimuhum, dan akan berbicara kepada Allah. Yukallimuhum, Allah berbicara kepada mereka. Ya, yukallimuhum itu fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Allah. Allah berbicara kepada mereka. Wa yukallimunah, dan mereka berbicara kepada Allah. Dan itu sudah kita lalui. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dalil bahwasannya orang mukmin akan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka yaitu orang-orang mukmin pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, melihat Rabb mereka.
ila rabbiha, kepada Rabbnya, nadhirah, melihat. Ya. Jadi orang-orang mukmin ketika melihat Rabb mereka, wajah-wajah mereka berseri-seri, saking takjub melihat kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini telah memberikan kita, menciptakan kita, mengatur hidup kita. Gimana tidak berseri-seri? Kita pun rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita di dunia ini berusaha untuk menggugurkan dosa-dosa kita, membersihkan hati-hati kita agar kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan berguguran dosa kita dan dengan membawa hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Di sini kata penulis, kalla, sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fajir, an rabbihim, dari Rabb mereka pada hari itu tertutup. Jadi orang kafir, musyrik, fajir, fasik tertutup, nggak bisa melihat Rabb mereka. Dan orang mukmin bisa melihat. Disitulah terdapat pembeda orang mukmin dan orang kafir, orang soleh dan orang fajir. Dan lihat di sini kata penulis, falamma hajaba ulaika fi halis sukhti dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha wa illa lam yakun bainahuma farqun. Falamma hajaba, maka ketika terhalangi, ulaik, mereka itu, ya, orang-orang musyrik, kafir, fajir, fasik, ya, tulis itu ulaika, mereka itu maksudnya apa? Musyrik, kafir, fajir, fasik, terhalangi dari melihat Allah fi halis sukhti, pada keadaan dimurkai, karena mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dihalangi, nggak bisa melihat Allah. Maka menunjukkan dalla ala annal mu'minina yarawnahu, bahwasannya orang-orang mukmin akan melihat Allah fi halir ridha, pada keadaan ridha, karena orang-orang mukmin diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Wa illa, dan jikalau tidak, orang mukmin enggak melihat Allah, orang kafir tidak melihat Allah, lam yakun bainahuma farqun, berarti enggak ada perbedaan di antara keduanya dong. Enggak ada kemuliaan di antara keduanya. Sama saja mukmin dan kafir. Dan itu pendapat yang keliru, membantah orang-orang yang mengatakan manusia enggak akan melihat Rabb mereka di dunia dan di akhirat. Kalau begitu berarti enggak ada bedaannya antara orang muslim dan orang kafir. Enggak ada keutamaannya antara orang muslim dan orang kafir. Dan itu sungguh keliru. Pendapat yang benar, orang mukmin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Sedangkan orang kafir, musyrik, fajir, fasik tidak akan melihat Rabb mereka karena mereka dimurkai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga ada dalilnya jelas. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Perhatikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan ini, yaitu dengan mata telanjang, tanpa bantuan teropong, teleskop, kacamata pembesar, bisa melihat kita dengan mata kita sendiri. Dan kita nanti di akhirat akan melihat Allah seperti itu, jelas. La tudamuna fi ru'yatihi, la tudamun, tidak perlu kalian berdesak-desak. Tudamun itu berdesak-desak. Tidak perlu kalian berdesak-desak fi ru'yatihi, dalam melihatnya. Sebagaimana kita melihat bulan, enggak perlu kita berdesak-desak. Dari mana bisa terlihat? Dari mana saja bisa terlihat. Haditsun sahihun muttafaqun alaih, hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lihat di sini kata penulis, perhatikan penting. Wa hadza tashbihun lirru'yati birru'yati, la lil mar'iyyi bil mar'iyyi. Fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira. Wa hadza tashbihun, penyerupaan ini yang kata Rasulullah, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Penyerupaan ini maksudnya li ru'yati bir ru'yah,
melihat dengan melihat. Kalian melihat Rabb kalian jelas, sebagaimana jelasnya kalian melihat bulan. Itu penyerupaan yang dimaksud, sisi melihatnya. Lalil mar'i, bukan sisi objek yang dilihat. Bukan berarti Allah seperti bulan. Paham ya? Jadi penyerupaan itu dari sisi melihatnya, jelasnya kalian melihat Allah jelas. Gak perlu berdesak-desakan. Sebagaimana kalian melihat bulan jelas. Bukan penyerupaan kalau Allah seperti bulan, bukan. Lalil mar'i bil mar'i, tidak untuk objek yang dilihat dengan objek yang dilihat. Tidak dengan objek yang dilihat dengan objek yang dilihat. Paham insyaallah ini ya? Jadi kalau ditanya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan, penyerupaan ini maksudnya apa? Jelasnya penglihatan sebagaimana jelasnya melihat bulan, atau Allah mirip bulan? Jelasnya penglihatan, dan itu seseorang harus mengetahuinya. Dan ini menunjukkan pentingnya seseorang mempelajari dengan mendetail, tidak setengah-setengah. Coba kalau orang dia cuma dengar, tidak mempelajari akidah, dia dengar ada ustadz mengucapkan hadis ini, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Dia pikir, wih Allah kayak bulan ya, bulat bentuknya, ada rongga-rongganya, wih dahsyatnya, ngeri ini. Maka di sini dijelaskan oleh ahli ilmu, yang dimaksud penyerupaan itu adalah melihat dengan melihat. Kalian melihat Allah jelas, gamblang, sebagaimana kalian melihat bulan. Bukan penyerupaan objek yang dilihat. Lalil mar'i, bukan berarti Allah seperti bulan. Fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang menyerupainya, wala nadhira, tidak ada yang menandinginya. Asy-syarh, qala syari rahimahullah ta'ala, ru'yatullahi fil akhirati, melihat Allah di akhirat. Melihat Allah di akhirat. Ru'yatullahi fid dunya mustahilatun, liqaulihi ta'ala li Musa wa qad talaba ru'yatallahi, kata Allah lan tarani. Ru'yatullahi fid dunya mustahilah, melihat Allah di dunia itu mustahil, enggak akan mungkin. Liqaulihi ta'ala li Musa, ya Mas Ardian, tanam Nafi Naum. Liqaulihi ta'ala li Musa, karena firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, wa qad talaba ru'yatallah, ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu gak akan bisa melihatku di dunia. Kemudian ujuk-ujuk di akhir zaman ini ada orang yang sholatnya gak tentu benar, belum tentu diterima, azab kubur belum tentu selamat, penghipitan kubur belum tentu selamat, masuk surga masih ketar-ketir. Ngaku-ngaku bisa lihat Allah. Nabi Musa saja nggak bisa melihat Allah. Allah katakan lan tarani. Nah antum siapa? Begitu kan? Jadi kalau antum dengar ada orang mengatakan, ana habis mimpi bertemu Allah, Allah memberikan wahyu ini, mengajarkan ini, udah itu bohong, dusta itu. Dan itu biasanya dari kalangan orang-orang sufi, pendongeng yang handal. Itu mereka tuh pendongeng handal. Wa ru'yatullahi fil akhirati thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'is salafi. Ru'yatullahi fil akhirah, melihat Allah di akhirat, thabitatun, tetap dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan salaf bahwa Allah akan dilihat nanti di akhir. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini dalil dalam Al-Quran. Wujuhu yawma idhin nadirah. Tadi apa arti nadirah? Berseri-seri. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadirah, melihat Rabb mereka. Wa qala kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Ya, tadi orang-orang mukmin melihat Rabbnya. Dan ini tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang musyrik, kafir, fajir, dari Rabb mereka pada hari itu la mahjubun, tertutup, gak bisa melihat Rabb mereka. Maka di sini kata pensyarah, sebagaimana yang sudah dijelaskan juga oleh penulis, falamma hajabal kuffara,
an ru'yatihi dalla ala anna al-abrara yarawnahu wa illa lam yakun bainahuma farqun. Falamma hajabal fujjara, maka ketika Allah menutup orang-orang fajir dari melihatnya, ya orang fajir nggak bisa melihat Allah, Allah tutup. Dalla, menunjukkan ala annal abrara yarawnahu, bahwasanya orang-orang baik akan melihat Allah. Orang-orang mukmin akan melihat Allah. Wa illa, jikalau tidak juga melihat, orang mukmin juga nggak dapat melihat, sebagaimana pendapat sebagian orang-orang, lam yakun bainahuma farqun, berarti nggak ada perbedaan di antara keduanya. Keliru. Dalil dalam hadis bahwasannya orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. La tudamun, apa tadi artinya? Tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah. Muttafaqun alaih, dan ini sudah kita jelaskan. Penyerupaan di sini penyerupaan apa? Penglihatan atau objek yang dilihat? Penglihatan. Bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah jelas penglihatannya sebagaimana mereka melihat bulan. Penyerupaan antara penglihatan dengan penglihatan, bukan objek yang dilihat dengan objek yang dilihat, bukan Allah seperti bulan. Wa hadza tashbihu lirru'yati birru'yati la lil mar'iyyi bil mar'iyyi li'anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa la syabiha lahu wa la nadhira. Dijelaskan lagi oleh pensyarah karena banyak orang yang keliru. Penyerupaan ini liru'yah biru'yah, untuk penglihatan dengan penglihatan, la lil mar'i bil mar'i, bukan untuk objek yang dilihat dengan objek yang dilihat. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai', karena Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. La syabiha lahu, tidak ada yang menyerupainya, wala nadhira, dan tidak ada yang menandinginya. Itu dalil dalam hadis. Dan para salaf bersepakat, Nabi bersepakat, para sahabat bersepakat, tabi'in, tabi'ut tabi'in bersepakat. Udah, apalagi yang kita ragukan? Mau ngikut perkataan siapa? Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau orang baru-baru sekarang ini? Ya tentu kita lebih memilih perkataan salaf. Ru'yatul mu'minina lillahi ta'ala dunal kuffari. Ajma'a salafu, para salaf bersepakat, ru'yatul mu'minina lillah, orang-orang mukmin melihat Allah, dunal kuffar, tidak dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin akan melihat Allah dunal kuffar, tidak dengan orang-orang kafir. Bidalilil ayati tsaniyati, dengan dalil ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Kalau orang kafir tidak bisa melihat Allah, apa dalilnya? Apa dalilnya? Alfi? Ahsan, kalla innahum arabbihim yawma idzil lamahjubun. Nah, ini dalil bahwasanya orang-orang kafir tidak dapat melihat Allah. Adapun orang-orang mukmin dapat melihat Allah. Kemudian kata pensyarah, yarawnallaha ta'ala fi arasatil qiyamati wa ba'da dukhulil jannati kama yasha'ullahu ta'ala wa hiya ru'yatun haqiqiyatun tariqu billahi. Perhatikan ini, di mana saja di akhirat itu orang mukmin akan melihat Allah? Di dua tempat. Yarawnallaha ta'ala, mereka melihat Allah ta'ala fi arasatil qiyamah, di padang kiamat. Ini tempat yang pertama, di padang kiamat. Di padang mahsyar, padang kiamat. Tempat kedua, wa ba'da dukhulil jannati, dan setelah masuk ke dalam surga mereka akan melihat Allah. Kama yasha'ullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa hiya ru'yatun haqiqiyatun, dan dia adalah penglihatan yang sebenarnya taliqu billahi, yang pantas dengan Allah. Dan lihat di sini, ada aja orang yang mentakwilnya, yang mengatakan orang mukmin enggak akan melihat Allah. Berarti bagaimana dengan dalil-dalil seperti ini? Ditakwil. Wa fassaraha ahlut ta'tili bi anna al-murada biha ru'yatu thawabillahi. Dari mana ini kalian dapat? Au anna al-murada biha ru'yatul ilmi wal yaqini. Wa naruddu alaihim
bi'tibari at-ta'wil al-awwali bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ati wa bi'tibari at-ta'wil ats-tsani bidzalik wa biwajhin rabi'in anna al-ilma wal yaqina hasilun lil abrari fid dunya wa sayahsulu lil fujjari fil akhirati. Wa fassaraha ahlu ta'til, dan ditafsirkan oleh ahlu ta'til dengan bahwasannya yang diinginkan dengannya adalah melihat ganjaran Allah. Lihat bagaimana mereka mentakwil itu, dari mana ini mereka dapat juga. Ini tafsiran yang pertama, takwilan yang pertama, melihat ganjaran Allah. Takwilan yang kedua, au annal murada biha, atau bahwasanya yang diinginkan dengannya adalah ru'yatul ilmi wal yakin, melihat keilmuan dan keyakinan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa naruddu alaihim bi'tibari ta'wilil awwali, dan kita bantah mereka dari sisi takwil yang pertama. Apa takwil yang pertama? Melihat ganjaran Allah. Dibantah dengan bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ati, dengan apa yang telah lalu pada kaidah keempat. Apa bantahan yang pertama, Yusuf? Menyelisih zahirnya dalil. Yang kedua, azam. Yang ketiga, gio. Tidak ada dalil yang sahih. Itu bantahan untuk takwil yang pertama. Wa bi'tibari ta'wili tsani bidzalik, dan dengan sisi takwil yang kedua. Apa takwil yang kedua? Apa takwil yang kedua? Melihat ilmu dan yakin. Kan ada dua takwil tuh. Yang pertama tadi apa? Melihat ganjaran Allah, ru'yatu thawabillahi. Tulis di atasnya, ini takwilan pertama. Enggak apa, seperti itu belajar. Yang kedua, apa takwilan kedua? Melihat ilmu dan keyakinan, ru'yatul ilmi wal yakin. Dibantah, lihat di sini. Bidzalik, dengan itu. Apa itu? Apa itu? Dengan kaidah yang empat, ahsan. Dengan kaidah keempat, ya. Dengan kaidah keempat. Menyelisih zahirnya dalil, menyelisih jalannya para salaf, ya tulis bidzalika, yaitu kaidah keempat. Tidak ada dalil yang sahih. Wa biwajhin rabi'in, dan bantahan yang keempat untuk takwil yang kedua ini, annal ilma wal yaqina hasilun lil abrari fid dunya, bahwasanya keilmuan dan keyakinan tentang Allah, tentang hari akhir, itu sudah terjadi untuk orang-orang yang baik di dunia. Orang-orang yang beriman sudah yakin dengan seyakin-yakinnya, sudah mengilmui dengan seilmu-ilmunya tentang akan melihat Allah, tentang hari kiamat, sudah yakin di dunia, nggak perlu nunggu di akhirat. Wa sayahsulu lil fujjari fil akhirah, dan akan terjadi untuk orang-orang fujar di akhirat. Jadi orang-orang fajir nanti akan, dia sebelumnya di dunia mengingkari, tapi nanti di akhirat dia akan meyakini, waduh, ini yang dulu saya ingkari ternyata benar-benar terjadi, ya. Jadi bertentangan. Di ayat mengatakan orang-orang fajir tidak akan melihat Allah. Kemudian kata mereka yang dimaksud melihat Allah itu adalah melihat ilmu dan yakin. Sedangkan orang fajir itu nanti akan mendapatkan keilmuan dan keyakinan di akhirat. Bertentangan, nggak jelas. Oleh karena itu ketika seseorang keluar dari kebenaran, udah banyak keajaiban di situ. Keanehan. Kemudian kita baca saja matanya, ya, syarahnya nanti. Faslun al-qada wal qadar. Qada dan qadar. Wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yuridu. Termasuk dari sifat-sifat Allah, ana baca dulu aja. La yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi
Walaysa fil alami. Ya, lihat itu bacanya alami, bukan alimi. Fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi la yasduru illa an tadbirihi wala mahida anil qadaril maqduri wala yatajawazu ma khatta fil lauhil masturi. Apa kata penulis rahimahullah ta'ala? Termasuk dari sifat-sifat Allah annahul fa'alu lima yurid. Itu HP siapa itu? Dimatiin. Apa anak tungguin? Masya Allah. Kita lanjut. Termasuk dari sifat-sifat Allah adalah annahul fa'alu lima yurid, bahwasanya Allah maha melakukan terhadap apa yang Allah inginkan. Gak ada yang bisa menghalanginya. Apa yang Allah inginkan maka akan terjadi. Fa'al, maha melakukan. La yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi illa bi iradatihi, kecuali dengan keinginan Allah. Bahasa lainnya kehendaknya Allah. Ya, kehendak kan keinginan. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali dengan kehendaknya atau keinginannya. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah. Enggak ada. Nggak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi. Nggak ada di alam semesta ini sesuatu apapun yang keluar dari takdir Allah. Bahkan daun yang jatuh di pohonnya, ranting yang patah dari pohonnya itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gio main-mainin pulpen sudah ditakdirkan oleh Allah. Gio nanti tahun sekian, tanggal sekian, detik sekian main pulpen. Faruk tahun sekian, detik sekian dia pegang-pegang jidatnya. Ditakdirkan. Tadi anak ngomong kayak gitu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yusuf garuk-garuk sudah ditakdirkan. Hal sekecil apapun gak ada yang keluar. Dan itu harus kita yakini. Jangan cuman antum ketika ada musibah saja mengatakan oh ini takdir Allah. Jadi sebagian orang pahamnya ya ketika musibah baru itu takdir Allah. Kalau kita gerak-gerak ini bukan takdir Allah. Itu keliru. Benar, sebagian orang memahami itu loh. Ketika ada musibah, oh ini baru takdir Allah. Dia kira ini kayak garuk-garuk Anas tadi itu bukan takdir Allah. Itu takdir Allah. Hal sekecil apapun dia kita ketawa, senderan, takdir Allah. Anak tunjuk dia kita takdir Allah. Anak gambarkan ini memang benar-benar gak ada sesuatu apapun yang keluar dari takdirnya, gak ada sesuatu apapun yang terjadi dari kecuali dengan kehendaknya. Wala yasduru al illa an tadbirihi. Tidak ada sesuatu yang muncul, yasduru muncul, illa an tadbirihi, kecuali dari pengaturannya. Diatur oleh Allah. Wala mahida anil qadaril maqduri. Nggak ada tempat menghindar. Mahid, tempat menghindar. Mau kita di gunung, mau kita di tempat dilapisi dengan baja sebanyak apapun, sekuat apapun, nggak ada tempat menghindar anil qadaril maqdur, dari takdir yang ditakdirkan. Wala yatajawazu ma khatta fil lauhil masturi. Tidak akan melampaui apa yang tertulis di dalam lauhil mastur yang ditulis. Seseorang gak akan dia melampaui, melebihi apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Apa yang Allah tulis dalam lauhil mahfuz.
arada mal alama fa'aluh walau asamahum lama khalafuh walau sya'a ayyuti'uhu jami'an la ata'uh. Ini arada mal alamu di situ ya. Arada mal alamu fa'aluh. Khalaqal khalqa wa af'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Yahdi man yasha'u bihikmatihi. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa qala Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa qala Ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa qala Ta'ala ma asaba bin musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Wa qala ta'ala faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al lahu sadrahu dayiqan haraja. Perhatikan. Arada mal alamu fa'aluh. Apa yang dilakukan alam semesta fa'aluh, dia menghendakinya. Walau asamahum lama khalafuh. Jikalau dia menjaga mereka, niscaya mereka tidak akan menyelisihinya. Walau sya'a ayyuti'uhu jami'an la ata'uh. Jikalau Allah berkehendak agar mereka mentaati Allah semuanya, niscaya mereka akan mentaatinya. Jadi Allah benar-benar maha berkehendak. Dia menghendaki apa yang dilakukan alam semesta. Dia menjaga alam semesta lama khalafu. Ya. Ketika mereka tidak menyelisihinya. Walau sya'a ayyuti'uhu jami'an la ata'u. Jikalau Allah berkehendak agar mereka mentaati Allah semuanya, niscaya Allah akan membuat mereka taat. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah mentakdirkan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Yahdi man yasha'u bihikmatihi. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dari apa yang Allah lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Qala Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu kami menciptakannya dengan takdir, ya, sesuai ukuran. Takdir, enggak akan melewatinya, enggak akan kurang. Wa qala Ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Dan dia benar-benar menetapkan ukurannya, menetapkan takdirnya. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa suatu musibah di bumi, wala fi anfusihum, dan tidak juga di diri-diri kalian, kecuali fi kitab, sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kami tulis min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam semesta. Sebelum kami menciptakan bumi, sebelum kami menciptakan diri-diri kalian, sebelum kami menciptakan alam semesta, semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, kami akan lapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit lagi, sesak. Wa rawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu. Ini udah antum hafal, hadis arba'in nomor 2. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Tapi hadis 2 itu Umar bin Khattab, dan ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kita sudah lalui banyak riwayat di situ di Jamil Ulumi wal Hikam. Bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi, mal iman, apa itu iman?
Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan ini saksi pembahasan kita, dan takdir baiknya dan buruknya. Takdir, kita harus mengimaninya, bahwasanya Allah berhak melakukan apapun yang Allah kehendaki. Allah maha melakukan, Allah maha berkehendak. Faqala Jibril sadaqta, maka Jibril mengatakan kau benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Aku beriman dengan takdir baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Beriman semuanya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witri. Wa min du'ain Nabi, dan termasuk dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allamahul hasana, yang Nabi ajarkan doa itu kepada Hasan bin Ali, ya cucunya Nabi. Yad'u bihi, untuk berdoa dengannya, fi qunutil witri, dalam kunut salat witir. Ya antum mungkin kalau yang tahu ketika kunut, ya biasanya orang yang kunut di salat subuh, ya kan, Allahumma dini fi man hadait, terus nanti ada waqini syarra ma qadait. Itu doa memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tata cara melakukannya tidak sesuai. Enggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut setelah salat subuh. Yang ada witir. Waqini syarra ma qadait, dan lindungilah aku dari keburukan apa yang engkau takdirkan. Nanti insyaallah ada penjelasannya di syarah lebih jelas dan lebih gamblang. Insyaallah kita akan bahas di sore hari. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.